Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifain dengan nomor NIM 2213108, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Saya saat ini sedang menjadi mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan, yaitu mengenai agama sebagai sumber kehidupan. Tetapi mengapa agama ini terkadang ada penolakan dari agama itu sendiri di kalangan masyarakat atau orang lain. Itu pertama, sumber kehidupan manusia itu beragam. Pertama itu secara jasmani, itu melalui dengan makan dan minum, kemudian tempat tinggal. Lalu di samping itu semua, ternyata agama ini juga memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, seperti dalam perilaku moral dan etika ketika berada di lingkungan masyarakat. Nah, agama ini harus ditanamkan setiap orang masing-masing, karena ketika seorang dalam kepasrahan ataupun merasa kegelisahan, agama ini menjadi pembatas dari adanya kekerasan dan kegelisahan tersebut. Terkadang masih saja ada penolakan karena agama ini terkadang membawa kepada perpecahan umat ataupun konflik antara agama-agama dan antara satu agama dengan aliran yang lain. Nah, selain daripada itu juga agama dinilai sebagai pemikiran yang jumud ataupun tradisional secara kuno, karena agama ini selalu beracuan kepada nas-nas atau teks-teks wahyu yang terdahulu. Tapi dengan Al-Quran itu mampu menjawab tantangan ke masa depan, yang dimana Al-Quran ini sudah menceritakan kondisi-kondisi pada zaman dahulu, kemudian relevansinya dengan zaman yang akan datang. Dan beberapa pembuktian juga telah dibuktikan dengan sains apa yang dikatakan Al-Quran itu adalah benar. Lalu berdasarkan beberapa argumen, apakah Tuhan itu benar adanya? Jadi bagaimana eksistensi kehidupan di dunia nyata ini itu berasal dan bermula? Itu karena adanya Tuhan. Bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita melihat kepada sekitar kita dan berpikir untuk memulai dari awal, dari manakah asal muasal dan bagaimana potensi itu bisa muncul. Atau karena misalnya dalam teori mungkin al-wujud, sesuatu itu mungkin ada karena ada penciptanya, dan dari penciptanya ini itu yang maha kekal dan tidak ada yang awal selain dia. Nah, selain itu juga eh, kemungkinan adanya Tuhan itu bisa kita pikirkan melalui sebab kausalitas, bagaimana ketika Tuhan menciptakan segala isi di planet ini. Tuhan itu sudah mengatur secara baik tata tempat peredaran dan tempat dimanapun itu yang sesuai pada haknya. Misalnya di planet bumi ini kan adanya oksigen untuk kehidupan manusia berbeda dengan planet-planet lain. Dan mengapa kita ingin hidup ada di bumi? Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu, jika Tuhan Maha Baik, mengapa masih ada kejahatan di dunia ini? Sebetulnya Tuhan itu tidak jahat, tetapi kehendak bebas manusia yang melakukan kejahatan itu sendiri. Karena apa? Karena manusia itu berbuat selalu berlawanan dengan kebaikan. Misalnya eh, ketika seorang polisi itu menangkap maling, maling itu dipenjara. Kemudian maling itu akan dibina dan diarahkan kepada perbuatan yang baik agar tidak mencuri lagi gitu. Tetapi sebelum dari kejadian tersebut, maling itu sendiri yang melakukan dari tindak kejahatan atas dasar dirinya dan kebutuhan dirinya akan memiliki barang orang lain gitu. Nah, kejahatan juga muncul itu karena dari unsur kebaikan yang tergerogoti. Artinya ketika kejahatan itu bermula, maka beberapa kebaikan yang diambil itu bertolak belakang gitu. Pesan dan kesan saya dalam belajar filsafat agama itu, kita jadi lebih tahu mengenai apa sih hakikat agama itu, dan bagaimana awal mula agama itu muncul, dan mengapa manusia itu harus beragama. Karena di dalam filsafat agama ini, bahwa dahulu itu sudah dijelaskan mengenai eksistensi sesuatu kekuatan penggerak ini, yaitu ketika Aristoteles bertanya gitu, mengenai
sesuatu zat yang melampaui batas-batas tertentu gitu. Yaitu unsur penggerak. Mana mungkin ada tatanan dalam kehidupan ini diatur secara baik dan benar gitu, sesuai pada tempatnya. Dan kemudian juga di zaman dahulu itu bagaimana orang-orang itu ingin mengagungkan suatu kekuatan dengan caranya masing-masing. Maka daripada itu, filsafat agama itu lahir sebagai jalan untuk mencari jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan tersebut, apalagi pertanyaan tentang seputar yang metafisik. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.